Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Nampaknya Presiden Prabowo perlu meminta atau kalau perlu memerintahkan Erick Thohir memanggil kembali Sinteyong. Hanya Prabowo yang punya otoritas. PSSI adalah sebuah organisasi mandiri di luar pemerintah. FIFA bahkan punya peraturan bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan dalam dunia sepak bola. Karena itu kalau Prabowo yang memerintahkan ketua PSSI memanggil Sinteyong, itu melanggar peraturan. Dan kalau sampai itu terjadi, itu adalah kabar buruk buat Indonesia. Tapi Prabowo kan bisa bicara sebagai presiden kepada menteri. Erick adalah menteri pemuda dan olahraga. Dia bisa diajak bicara atasannya. Sebenarnya ada juga kelompok lain yang bisa meminta Erick, yaitu apa yang disebut sebagai Exco. Exco itu terdiri dari 12 orang yang berada tepat di bawah Erick. Pendapat mereka itu didengar oleh Erick. Tapi saya nggak tahu apakah Exco adalah orang-orang yang berpihak pada Sinteyong. Sudah cukup lama beredar kabar bahwa Exco justru adalah orang-orang yang ingin agar Sinteyong disingkirkan. Mungkin tidak semua, tapi sebagian. Yang tidak suka pada Sinteyong adalah orang-orang yang disebut sebagai bagian dari mafia bola Indonesia. Dalam hal ini, mafia bola ini marah pada Sinteyong karena Sinteyong tidak mau begitu saja mengikuti perintah untuk memasang atau mengabaikan pemain-pemain tertentu. Kalau ini benar, sudah pasti Exco justru tidak akan mendukung pemanggilan kembali Sinteyong. Terus terang saya tidak tahu kenapa Erick sedemikian membenci Sinteyong, tapi yang jelas dari berbagai pernyataannya dia terlihat sekali tidak akan menarik kembali Sinteyong. Ini jelas sikap yang aneh. Ketika Sinteyong diberhentikan, dia sebenarnya belum lama menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSSI sampai 2027. Indonesia di bawah Sinteyong juga baru saja ketika itu mengalahkan Arab Saudi 2-0. Dan gara-gara kemenangan itulah supporter sepak bola Indonesia menjadi sangat optimis dengan kejayaan sepak bola Indonesia untuk masuk ke final Piala Dunia. Tapi kemudian tiba-tiba saja Erick memecat Sinteyong. Erick tidak pernah bisa menjelaskan mengapa dia memberhentikan Sinteyong. Yang pasti setelah itu PSSI seperti menggali kubur sendiri sampai akhirnya tim Garuda benar-benar gagal masuk ke babak final tahun depan. Harga yang harus dibayar akibat pemecatan Sinteyong sudah harus dibayar tunai. Tapi Erick sama sekali tak bersedia mengubah posisi. Dia seperti bilang, pokoknya Sinteyong tidak boleh ada di Indonesia. Dia seperti bersedia mengambil risiko mengorbankan timnas Indonesia, tapi yang tak bisa dijawab adalah pertanyaan, mengapa? Tak ada satupun alasan masuk akal yang bisa menjelaskan mengapa Erick memberhentikan Sinteyong. Apakah Erick diperintah oleh seseorang atau sekelompok orang untuk tidak menggunakan Sinteyong? Tidak ada yang tahu. Yang jelas kita tidak bisa berharap Erick akan mengubah keputusannya. Karena itulah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo. Apakah sepak bola adalah hal yang terlalu remeh bagi Presiden Prabowo? Sama sekali tidak. Presiden Prabowo perlu memanggil dan bicara pada Erick karena sepak bola itu adalah urusan serius. Sepak bola itu bukan cuma olahraga. Sepak bola punya peran besar bukan hanya dalam hal olahraga, tapi juga secara politik, ekonomi. Berbagai negara itu berusaha menyelenggarakan Piala Dunia sepak bola untuk tujuan politik, mempertontonkan diri ke panggung dunia. Pada 1978, Argentina menjadi penyelenggara Piala Dunia antara lain dengan tujuan membangun citra politik bahwa Argentina adalah sebuah negara maju yang berkepentingan dengan membangun peradaban dunia. Pada 2002, dua negara Asia, Korea Selatan dan Jepang bersama-sama bekerja sama menyelenggarakan Piala Dunia yang menandai kebangkitan raksasa Asia di dunia ekonomi global. Pada 2010, Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia juga untuk menunjukkan kepada dunia kesetaraan Afrika dengan belahan dunia lain dalam panggung politik dan ekonomi. Saya tidak ingin mengatakan Indonesia juga harus berusaha menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi saya ingin menunjukkan Piala Dunia sepak bola yang jumlah penontonnya terbanyak di dunia dibandingkan cabang olahraga lainnya adalah sebuah panggung emas yang tak ada taranya. Sepak bola adalah kekuatan yang akan membangun image Indonesia di mata dunia. Kita lagi-lagi tak perlu berharap jadi tuan rumah Piala Dunia,
tapi kita perlu tampil perkasa di panggung sepak bola dunia. Ini bukan impian main-main karena modal kita sudah cukup kuat. Kita harus sadar bahwa sepak bola adalah bagian dari apa yang disebut sebagai industri budaya yang kini semakin menempati posisi strategis dalam ekonomi global. Anda lihat saja ada begitu banyak turnamen sepak bola diselenggarakan di dunia saat ini. Dulu kita mungkin hanya mengenal Piala Dunia Sepak Bola tim senior. Kini ini sudah semakin berkembang sehingga kita juga mengenal Piala Dunia U23, Piala Dunia U20 atau bahkan Piala Dunia U17. Atau juga kini semakin populer sepak bola perempuan. Nilai jualnya sendiri semakin tinggi. Perputaran uang di bisnis sepak bola semakin menggila. Dulu kita hanya menyaksikan siaran langsung sepak bola Piala Dunia atau juga kemudian final Piala Eropa. Sejak stasiun televisi swasta lahir di Indonesia, kita mulai mengenal siaran langsung Liga Inggris setiap pekan. Sekarang, melalui televisi berbayar, kita bisa menyaksikan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Belanda, dan bahkan Liga Arab. Biaya pembelian hak siaran langsung itu sama sekali tidak murah. Data menunjukkan hak siar Liga Inggris yang harus dibayar stasiun televisi di Indonesia mencapai sekitar setengah triliun rupiah per musim. Siaran langsung Piala Dunia 2022 berharga sekitar 900 miliar rupiah dalam 1 bulan. Itu angka yang luar biasa. Rating siaran Piala Dunia itu tinggi, artinya penontonnya banyak. Pemasang iklannya berlimpah. Selama ini penonton Indonesia hanya bisa menjadi penonton tim-tim asing dalam pertandingan-pertandingan internasional. Kedepan, kalau Indonesia bisa jadi tim kuat di Asia, penonton Indonesia juga bisa menyaksikan tampilan timnas di berbagai panggung Asia dan dunia. Sintayong dan para pelatih Indonesia lainnya sudah berhasil membangun sistem sepak bola Indonesia yang menjanjikan selama 5 tahun terakhir. Termasuk di dalamnya perekrutan pemain-pemain naturalisasi yang memang terbukti meningkatkan kualitas sepak bola kita. Kini Erik mungkin secara tak sadar menghentikan perkembangan yang menggelorakan semangat Indonesia. Sekarang sudah semakin banyak terdengar suara supporter Indonesia agar Erik out. Kini biarkan Sintayong melanjutkan kembali pekerjaan yang sudah terpaksa ia tinggalkan. Tapi bila Erik tetap ngotot tidak mau memakai Sintayong, sudah saatnya Presiden Prabowo turun tangan. Sebagai seorang menteri, Erik harus mengikuti perintah bosnya. Semoga Presiden berpihak pada rakyat. Pak Presiden, tolong panggil kembali Sintayong demi kejayaan Indonesia. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.